Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Robi. Ya, oke. Ya Mas. Siap. Oke. Silahkan Bisa. langsung boleh Siap. diceritain Mas Hendro ya. Iya betul Ya, Mas Indro. silahkan Selamat Mas. malam Mas Taufik dan Mas Febri. Iya, kali ini saya mau cerita. Kebetulan yang mau saya ceritakan itu di rumah saya yang saya tinggali sekarang ini. Yang mengalami ini kebetulan bukan saya tapi istri dan anak saya. Ini kejadian yang pertama yang dialami. Itu kejadian di waktu antara tahun 2007-2008. Di waktu itu saya sih masih masuk kerja sih Mas. Sore jadi pulangnya malam. Istri gak ada perasaan apa-apa. Waktu itu karena maghrib, istri saya ngajak anak saya yang laki-laki, yang umurnya kurang lebih di waktu itu 2 tahun, masuk ke kamar. Nah, kejadiannya ini yang bikin anak saya yang teringat terus itu, dia itu pas masuk kamar melihat ada sosok wanita pakai baju putih, rambutnya panjang. Nah, beliaunya ini duduk di antara pembatas antara kamar yang depan dan belakang. Karena rumah saya yang ini ya RSS, jadi enggak full tertutup Mas. Lanjut ke cerita lagi. Nah, istri saya karena panik, dia bilang sama anak saya, "Dek, apa itu? Tantenya suruh pergi mah, aku nggak suka lihatnya, mukanya serem." Sontak istri saya tuh langsung gendong anak saya keluar dari rumah, lari ke rumahnya tetangga Mas. Sampai gedor-gedor, kenapa? Sampai di tetangga itu, terus disuruh masuk ke rumahnya, dikasih air minum, baru istri saya sama anak itu agak mendingan lah. Terus diceritain lah sama tetangga kejadian yang sudah dialami. Terus tetangga itu minta tolong sama suaminya, tolong dicekin lagi rumahnya itu. Terus dicek sama tetangga saya, udah nggak ada apa-apa sih. Istri saya nunggu saya sampai pulang saya kerja, terus baru nggak mau cerita, nggak mau gimana. Besok harinya itu Mas, istri sama anak saya yang laki-laki minta pulang ke rumah orang tua. Itu anak saya nggak bisa ngelupain katanya. Walaupun masih kecil kan, biasanya kayak nggak tahu apa, udah lupa kejadiannya, tapi itu anak saya bisa merekam kejadian kayak gitu Mas. Iya. Terus Itu ini tahun berapa Mas? ini 2007-2008. Tapi di rumah yang sekarang juga ditempati kan? Masih di rumah yang sama? Betul. Masih. Daerah mana sih Mas? Di daerah Puding, tahu nggak? Puding itu Pucang Gading ya? Betul, ya. Iya, daerah itu Mas. Terus ini Mas, saya tuh ngalami sendiri itu waktu saya masih ngasih ini, kayak bimbing anak saya belajar. Saya nggak nganu sih ya, nggak begitu mikir apa-apa. Tahu-tahu itu kalender itu bergerak ke kanan ke kiri. Anak saya langsung teriak. Kalau saya dan tak bawa keluar sih dari rumah.
Tapi waktu kalau kalian itu bergerak-gerak kayaknya bisa aja angin. soalnya ditutup sih mas pintunya. Eh, tak kirain sih juga pertama angin ya. Ya yang kedua cicak kan bisa, tapi aku mastiin lagi karena tekanan ke kirinya itu seperti eh, kencang banget mas, sampai 180 derajat itu loh tekanan ke kirinya. Saya bawa keluar ya, ya namanya kita nganu ya mas, sedikit-sedikit kita minta tolong lah. Saya ngasih tahu sama anak, ya kita kan punya Tuhan ya nak, ya kita anu ya minta tolong sama Tuhan biar kita dilindungi sama yang namanya mara bahaya yang kita tidak tahu. Ya saya bilang buat semangat dia sih, takutnya kalau udah pernah ngalami yang dulu toh sekarang toh ngalami lagi, takutnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih mas cerita saya yang saya alami kebetulan pas di rumah. Oke, Mas Febri silahkan. Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Hendro. Selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya lihat ya, sosok yang sempat dilihat sama anak di tahun 2007 ya, 2007-2008 gitu ya. Iya. Masih ada di situ, Mas. Oh, masih. Ya, masih kalau yang saya lihat ya. Dan Oke. Sosok ini memang apa ya, bisa dibilang itu penunggu ya Mas ya, penunggu gitu Mas. Sebenarnya sosoknya ini enggak apa namanya, bukan sosok yang negatif ya kalau yang saya rasakan ya Mas ya. Cuma sosoknya itu memang usil gitu. Oh. Iya. Kalau yang saya lihat, yang saya rasakan, sosoknya ini bukan sosok yang negatif, yang mengganggu, terus sifatnya mengganggu, terus membuat sakit, membuat hal yang gak enak gitu ya. Kalau bukan, kalau menurut saya ya Mas ya, sosoknya bukan yang seperti itu gitu. Cuma memang sosok ini itu ya bisa dibilang sosoknya itu usil, jahil seperti itu gitu Mas. Oh. Kayak jadi sosoknya ini kayak apa ya? Kayak mencari perhatian gitu loh Mas. Oh gitu. Biar dianya itu diketahui sama Mas Endro dan keluarga kalau dia itu ada di situ gitu Mas. Iya. Itu sih kalau yang saya lihat ya, sosoknya itu sampai sekarang masih ada di situ kan. Oh masih gitu Mas. Iya. Cuma sekali lagi saya nggak saya bilang ini sosoknya bisa dibilang nggak membahayakan ya Masnya, nggak yang menyebabkan sakit terus gimana gitu, enggak gitu Mas. Oh iya. Soalnya itu juga kebetulan anak laki-laki saya itu kalau dulu ya Mas, dulu itu sering pulang dari main, kakeknya yang ngerti sakit, badannya panas, terus udah ke dokter, udah ke rumah sakit, bilangnya ya nggak apa-apa, anaknya nggak sakit apa-apa. Karena saya juga bingung, terus akhirnya ya ke apa ya namanya ya, kayak Pak Kiai gitu. Oh ini gini gitu aja sih. Oh jadi saya yang tadinya agak nggak begitu
namanya apa ya, nggak begitu terlalu percaya seperti itu, jadinya adanya ini kan malah mempertebal iman saya pikirnya begitu sih Mas. Oh ternyata ya ya bener ya yang apa yang dikatain ini itu sih Mas. Ya ini ya Mas, memang pada waktu itu secara apa ya, secara energi itu secara energi terus secara bisa dibilang kekuatan gitu ya Mas ya, anaknya Mas Endro ini sama sosok-sosok yang ada di sekitaran rumah itu ya Mas ya, itu memang kalah gitu loh Mas. Belum ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu badannya belum kuat gitu menerima hal-hal seperti itu gitu loh Mas. Bersinggungan dengan hal-hal seperti itu belum kuat gitu pada waktu itu ya. Iya gitu. Tapi kan semakin kesini kan Mas Endro sendiri kayak ngasih arahan, ngasih pengertian gitu ya, dan iya sih, semakin ke depan semakin kesini itu energi si anak tersebut mulai membangun kayak benteng gitu loh Mas. Iya gitu. Mas, aku tuh sebenarnya tuh pengen nanya ini sih, beberapa pertanyaan. Apakah anak saya itu seperti mempunyai ini ya, kekuatan apa yang dibilang tadi Mas Febri itu, dari eyang-eyangnya dulu atau gimana? Saya juga agak yang mau tanya itu seperti itu Mas. Aja sih. Mohon maaf sekali ya Mas ya kalau kita membicarakan hal-hal seperti itu. Saya nggak berani jawab di sini gitu loh Mas. Karena pasti ada orang yang pro dan kontranya gitu loh Mas. Ya, oke. Maaf sekali ya Mas ya. Iya. Baik Mas Endro, terima kasih ya sudah bergabung di Nightmare on the Air. Ya, terima kasih Mas Taufik, Mas Febri sudah mempersilahkan saya untuk bergabung, bisa cerita di Nightmare on the Air. Oke, selamat malam. Iya. Selamat malam Mas Rahayu.